Hadirin yang dirahmati Allah, acara yang kelima yaitu acara itu Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Habib Umar bin Abdul Rahman As-Segaf dari Pasuruan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wa mimma zadani syarafan watiha wa kittu bi akhmusi ata'ud thuraya dukhuli tahta qawlika ya ibadi wa an ja'altani ahmada li nabiyya. Alhamdulillahi syukra ala ni'am minhu tadra nahmaduh sirran wa jahra wa bil ghadaya wal asal. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa abdih biqadri azamati dhatikal aliyah fi kulli waqtin wa hinin abada adada ma alimta wa zinata ma alimta wa mil'a ma alimta ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad sahibid taj wal mi'raj wal buraq wal alam wa dafi'il bala wal waba wal marad wal alam jismuhu mutahharun mu'attarun munawwar man ismuhu maktubun marfu'un mawdu'un 'ala al-lawhi wal qalam syamsid duha badrid duja nuril huda misbahid dulam abil qasim sayyidil kaunain wa syafi'il qadalain abil qasim sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah sayyidil arab wal ajam Nabiul Haramain mahbuban 'inda Rabbil Masyriqain wal Maghribain ya ayyuhal mushtaquna li nuri jamalihi sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri, amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitam wa atina ma qad sa'alna min atayakal jisam wa akrimil arwaha minna bi liqa khairil anami wa akrimil arwaha minna bi liqa khairil anami وَأَقْلِهِ الْمُخْتَارَ عَنَّا مِنْ صَلَاةٍ وَسَلَامٍ آمين يا رب. أما بعد حضرة المحترمين والمكرمين yang sama kita muliakan, kita hormati, kita cintai dan kita taati segenap para pecinta baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bil khusus bersama Al-Fadhil Sayyid Husain bin Saleh Al-Hamid hafizahullah wa ra'ah wa matta'na bihi fid darain. Mudah-mudahan beliau diberikan sehat wal afiat, panjang umur, penuh taat, kita mendapatkan keberkahannya dunia akhirat, amin ya rabbal. Dan tak lupa segenap daripada penerus perjuangan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wabil khusus para ulama, para asatidz, para kiai, para tokoh masyarakat, para sesepuh, para pecinta perindu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan beliau semuanya senantiasa selalu dijaga oleh Allah, diberikan sehat wal afiat, panjang umur, penuh taat, kita mendapatkan keberkahan ilmunya yang manfaat dunia akhirat, amin ya rabbal. Dan tak lupa segenap hadirin wal hadirat, muslimin muslimat, umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hadirnya kita di majlis yang mulia, kita semuanya dimuliakan oleh Allah, dimuliakan oleh Rasulullah, diridai oleh Allah, diridai oleh Rasulullah,
mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan barakah berkat Rasulullah, dan segala hajat kita dikabulkan oleh Allah, segala urusan kita dimudahkan oleh Allah, rezeki kita diberkahi oleh Allah, keluarga kita jadi sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anak kita jadi anak-anak yang saleh, salihah, kebanggaan daripada orang-orang saleh dan Nabiuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal. Insyaallah semua di sini cinta sama Rasulullah. Cinta apa enggak? Cinta apa badan? Berarti bahasa Jawa gitu. Sangat ya. Jawa kabeh ini. Apa Cina kabeh? Insyaallah semuanya cinta sama Rasulullah. Rindu sama Rasulullah. Amin ya rabbal. Wajib Pak. Cinta rindu sama Nabi Muhammad itu hukumnya wajib. Orang nggak cinta, nggak rindu sama Rasulullah, hasya wa kalla, celaka, mustahil bisa mendapatkan ridhonya Allah, mustahil, nggak bakal. Muhammadun babullah, wa man ata min ghairihi la yadkhulu. Nabi Muhammad pintunya Allah, yang bukan dari Nabi Muhammad gak lewat pintunya Allah, yaitu Rasulullah, gak bakal dapat ridhonya Allah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad wujud rahmat. Nabi Muhammad sang pemberi syafaat. Nabi Muhammad sang penyelamat umat. Nabi Muhammad yang berjuang dunia sampai akhirat. Tidak lain tidak bukan Nabiuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mampu kita jadi Nabi Muhammad? Gak mampu Pak. Kita ini jadi Joko Tole gak mampu. Kita ini jadi orang biasa gak mampu hidup di dunia. Banyak sambat, banyak ngersuloh, banyak demonstrasi kepada Allah. Padahal ujiannya seberapa dibandingkan Nabi Muhammad? Bukan apa-apa. Ujian yang paling berat yang dialami oleh manusia itu adalah Nabiuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemal amsal wal amsal. Kemudian yang seperti daripada Nabi Muhammad, yaitu para anbiya wal mursalin wasyuhada was salihin. Orang yang paling berat ujiannya di atas dunia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala tabluwanna la tublawunna fi amwalikum anfusikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalian pasti wahai anak Adam akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, bentuk daripada harta kalian, atau bentuk daripada jiwa kalian, atau bentuk daripada keluarga kalian. Semuanya, tidak ada satupun makhluk hidup di atas dunia kecuali diuji oleh Allah Subhanahu. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyirus sabirin. Kalian semuanya pasti akan mendapatkan ujian daripada Allah. Kenapa? Karena memang hidup ini adalah ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji mana di antara mereka hamba-hamba manusia-manusia yang sungguh-sungguh beriman kepada Allah, yang sungguh-sungguh lurus di jalan Allah dan Rasulnya. Dan semuanya itu ringan, dan semuanya itu kecil tatkala kita nisbatkan dan sandingkan berkat kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu itu berat Pak. Ujiannya luar biasa. Diceritakan di Ghar Hira, dan kala Rasulullah pertama kali mendapatkan wahyu, diutus oleh Allah menjadi nabi. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala menyendiri khalwah dan uzlah di dalam doa, kemudian didatangi oleh malaikat Jibril, "Iqra." Mana Nabi qari, baca. Maka Nabi mengatakan, "Aku enggak bisa baca karena Nabi enggak punya guru." Siapa gurunya Nabi? "Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Allah langsung yang mengajari Rasulullah. Allah langsung yang mendidik Rasulullah, bukan orang lain. Karena ini Nabiuna Maulana Muhammad Habibullah, Habibun Khalilun adzaballahu qadrahu, Jamilun Jalilun Nubaha'in wa haibati. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makhluk yang paling dicinta oleh Allah. Semua makhluk di bawah naungan Rasulullah. Semua makhluk berkat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu. Kalau kita mau berbicara tentang hakikat Rasulullah, tidak akan pernah ada habisnya. Jangankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata para ulama, kata para a'immah, yang mereka sudah mendapatkan darajah manqabah azimah indallah, mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi berkat ibadahnya, berkat istiqamahnya, berkat keilmuannya, menjadi mujtahid, menjadi mufti, yang bukan kadernya seperti kita, bahwa sesungguhnya di atas alam semesta
ala ra'si hadzal qaum nahnu Muhammadin ala fajami'ul khalqi tahta dhilalihi ladat turi Musa nudiya wa ahmadu ala nurbi lam yu'mal bi khalqin alihi. Ketahuilah di atas alam semesta ini ada menjulang tinggi sandalnya Nabi Rasulullah SAW. Di atas alam semesta ini ada terdapat sandalnya Nabi Muhammad SAW. Ala ra'si hadzal qaum na'lu Muhammadin ala fajami'ul khalqi tahta dhilalihi. Semua makhluk itu di bawah naungan sandalnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Para ulama menjelaskan Rasulullah tatkala mendapatkan mukjizat azimah, mukjizat yang paling besar, hari yang paling istimewa sepanjang hidupnya Nabi Muhammad, hari di mana Rasulullah dijemput oleh malaikat Jibril, oleh malaikat Mikail dengan kendaraan buruk untuk melakukan tamasya, yaitu melakukan perjalanan Isra Mi'raj, di mana hal tersebut langsung mansus di dalam Al-Quran, dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Siapa yang tidak percaya dengan mukjizat Isra Mi'raj, hukumnya kafir. Kenapa? Karena sudah jelas ditulis di dalam Al-Quran. Dan itu peristiwa Isra Mi'raj bukan dalam keadaan mimpi. Itu peristiwa Isra Mi'raj kata para ulama dialami oleh Nabi Muhammad dalam keadaan terjaga. Bahkan Rasulullah menembus lintas ruang dan waktu sampai berjumpa dengan Allah itu dengan sandal-sandalnya, ikut berjumpa dengan Allah Subhanahu. Oleh sebab itu kata para ulama, ana ra'si hadzal qaum na'lu Muhammadin. Di atas alam semesta ini terdapat sandalnya Nabi Muhammad. Karena sandalnya Nabi Muhammad ikut berjumpa dengan Allah, menembus lintas ruang dan waktu. Malaikat Jibril tatkala berada di Sidratul Muntaha mengantar Rasulullah untuk Isra Mi'raj, itu berhenti di situ karena tidak mampu untuk berjumpa dengan Allah. Yang hanya mampu berjumpa dengan Allah hanyalah nur Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Nabi Muhammad langsung dicipta dari nurnya Allah Subhanahu wa taala. Yang hanya mampu menerima tajallinya Allah daripada memandang Allah, berjumpa dengan Allah waktu masih di alam dunia, satu-satunya makhluk hanyalah Rasulullah SAW. Nabi Musa di dalam Al-Quran diceritakan ingin melihat Allah, ingin berjumpa dengan Allah, padahal kedudukannya sudah menjadi kalimullah. Nabi Musa itu bisa berdialog di Bukit Tursina, tapi ingin lebih apa? Untuk bisa memandang Allah, untuk bisa berjumpa dengan Allah, untuk bisa melihat dengan Allah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, lantarani, engkau tidak akan pernah bisa mampu melihat wahai Musa di dunia ini. Walakin indur ilal jabal, coba lihat daripada gunung atau bukit itu. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau gunung itu masih kokoh kuat, tidak goncang, tidak hancur, maka mungkin engkau bisa melihatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Tapi tatkala Allah menampakkan dirinya, gunung itu goncang, enggak kuat. Maka kemudian Nabi Musa terjatuh, tersungkur pingsan. Nabi Musa alaihissalatu wassalam wa ala nabiyina alaihi afdhalus salawat. Yang hanya mampu berjumpa dengan Allah di atas dunia dalam keadaan hidup adalah Nabi Muhammad SAW. Lebih daripada itu, Isra Mi'raj dilakukan bersama sandal-sandalnya Rasulullah. Sedangkan Nabi Musa waktu dipanggil oleh Allah di Bukit Tursina di daerah Madian sana, itu Nabi Musa dikatakan oleh Allah, ikhla'na alaika innaka bil wadil muqaddasi dua. Al-Quran bercerita, copot kedua sandalmu wahai Musa, engkau berada di bukit yang suci, yaitu Bukit Tursina. Lakna laika, jelas kalamnya, jelas firmannya, jelas tekstualnya, jelas maknanya. Allah memerintahkan Nabi Musa tatkala Nabi Musa ingin bermukalamah, berdialog, berinteraksi dengan Allah, disuruh mencopot kedua sandalnya. Bakal naik di Bukit Tursina, lakna laika, copot kedua sandalmu wahai Musa. Innaka bil wadil muqaddasi wa, engkau sekarang berada di bukit yang suci. Tapi Nabi Muhammad alal ghurbi lam yu'mar bi khalqin alihi. Tatkala menembus lintas ruang dan waktu berjumpa dengan Allah, tidak diperintahkan untuk melepaskan sandalnya. Jadi kalau kita mau membahas Rasulullah terlalu jauh, bahas sandalnya saja nggak habis, Pak. Betapa mulia itu sandalnya Rasulullah, sampai bisa berjumpa dengan Allah. Kita di dunia khusyuk saja susah, ini sandal benda mati tapi berjumpa dengan Allah menjadi sandalnya Rasulullah. Oleh sebab itu banyak para sahabat, terutama Anas bin Malik, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, itu dijuluki khadimun ahli Rasulullah. Mereka itu senantiasa kemana-mana selalu membawa sandalnya Nabi Muhammad SAW. Sandalnya Nabi Muhammad itu, Pak, kalau Rasulullah masuk di satu tempat, sandalnya dicopot, diambil. Tapi riwayat digulung pakai sandalnya begini. Itu ambil selendangnya begini, para sahabat ditaruh, daripada sandalnya Rasulullah ditaruh di lipatan-lipatan tersebut, bahkan dipakai sandal, bahkan dipakai bantal untuk tidur, untuk mengambil berkahnya Nabi Muhammad SAW. Dan ini bukan termasuk syirik, bukan termasuk bid'ah.
Ini daripada kemuliaan, kecintaan kepada orang yang dicintai. Kalau kita cinta kepada Marcona, tahu Marcona nih? Cuminten nih loh. Seneng tangi turun PDE, negatif mampu. Sampai kan, Marcona beb, di mana-mana aku melihatnya. Gak bisa lupa beb, ke kamar ada dia, ke kamar mandi ada dia, di kamar tidur ada dia, di mana-mana ada dia, kan bundur-bundur namanya. Itu Marcona, waduh dilihat-lihat, dicium-cium dengan fotonya kan gitu, pokoknya jomblo-jomblo. Luar biasa, nggak bisa lupa sama Marcona. Dan itu bukan syirik, karena itu mahabbah, cinta manusiawi. Dan cinta kepada Nabi merupakan kewajiban. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan Muhammad kepada mereka yang aku cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku, kata Rasulullah. Itu perintah daripada Allah, mutlak ikut kepada Nabi Muhammad SAW. Seluruhnya daripada syariatnya Rasulullah SAW, tidak terkecuali apapun bentuknya daripada syariat Nabi, kita wajib mengikutinya. Dan alamatul ittiba' al-mahabbah, tanda orang bisa ikut dengan Nabi Muhammad hanyalah cinta. Tapi ngaku ikut tapi gak cinta, mustahil. Gimana kita bisa ikut dengan orang yang tidak kita cintai? Gak mungkin, Pak. Syarat mutlak tatkala kita ikut dengan seseorang adalah cinta. Orang tua kita ikuti, kenapa? Karena kita cinta itu orang tua kita. Istri, sampai anak istri ini hamil luar biasa, bingung, kelabakan, apa mana pas nikah, sudah goreng, jalur bunyi, bingung, waduh, ini anak muda, ya apa bet, golek keliling pak sepeda panca kadang-kadang. Demi cinta. Ini Rasulullah SAW. Lebih daripada itu, yang menyelamatkan kita dunia sampai akhirat. Kita ini berkat Nabi Muhammad, tidak dibinasakan oleh Allah, tidak dihancurkan oleh Allah. Itu semuanya berkat perjuangan Rasulullah, berkat kedudukan Rasulullah. Bukan karena kita menjadi orang-orang mulia dengan sendirinya, karena kita ini banyak dosa, banyak kurangnya, banyak tidak khusyuknya, banyak maksiatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu nikmah azimah tatkala kita dijadikan umatnya Nabi Muhammad, maka syarat mutlak yang pertama, kita wajib cinta kepada Nabi Muhammad. Dalam Al-Quran disebutkan an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu lebih utama, untuk diutamakan, diprioritaskan, didahulukan daripada jiwa-jiwa kita sendiri. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min nafsihi wa walidihi wa waladihi wan nasi ajmain, atau kama qala. Tidak sempurna iman kalian sampai kalian mencintaiku lebih daripada diri kalian, lebih daripada orang tua kalian, lebih daripada anak kalian, dan lebih daripada semua makhluk yang lainnya. Maka syarat mutlak yang pertama sebelum kita mengaku beriman kepada Allah adalah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang betul-betul ngaku cinta kepada Allah adalah orang-orang yang betul-betul cinta kepada Allah. Tidak sembarangan, tidak omong kosong. Ngaku cinta kepada Allah, tandanya ittiba'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tandanya ikut dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang ikut dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah pasti cinta kepada Nabi Muhammad, dan itu terlihat dan nampak. Bagaimana orang cinta? Maka pasti setiap waktu, setiap saatnya ingat dengan siapa yang dicintainya. Man ahabba syai'an aktsara min dzikrih. Siapa yang cinta dengan sesuatu pasti sering menyebut-nyebut namanya, pasti sering mengingat-ingatnya. Oleh sebab itu kita sebagai ahli sunnah wal jamaah, umat Nabi SAW di akhir zaman, terutama ahli sunnah wal jamaah ini mendapatkan adat daripada orang-orang soleh, para pendahulu yang sangat indah, yang sangat mulia. Tinggal kita lestarikan, tinggal kita makmurkan, tinggal kita syiarkan, tinggal kita sebarkan. Apa itu? Daripada adat kegiatannya membaca maulid, membaca sholawat. Ini tak lain tak bukan untuk supaya kita semakin cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana orang ngaku cinta tapi tidak ingin menyebut nama nabinya, ngaku cinta kepada Rasulullah tapi setiap hari tidak menyebut nama Rasulullah. Orang yang tidak menyebut nama Rasulullah berarti orang tersebut tidak mau salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang tidak salawat kepada Rasulullah SAW tidak akan mungkin nanti di hari akhir atau di hari kiamat bisa mendapatkan syafaat daripada Nabi Muhammad SAW. Sekali lagi, pintu surga itu yang mengetuk hanyalah Nabi Muhammad SAW.
Muhammadun Sayyidul Kaunain Wattaqalain wal Fariqain min Urbin wa min Ajami Nabiyuna al-Amirun Nahi Fala ahadun abarra fi qawlila minhu wa la na'ani Wal Habibul Ladhi turja syafa'atuhu Likulli awlin min al-ahwali muftahami Da'ilallahi fal mustamsikuna bihi Mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi Faqad nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanuhu fi ilmin wa la karami Wa kulluhum min rasulillahi multamisun Hawfa min al-bahri wa rashfa min al-diyami Awaqifuna ladhi inda haddimi min nukatil ilmi Aw min syaklatil hikami Fahuwa alladhi tamma ma'nahu ila akhir. Tak mani Pak. Nyebut ke kanjeng Nabi Muhammad gak selesai. Nabi Muhammad ini pemimpin dunia akhirat. Nabi Muhammad ini pemimpin manusia dan jin. Dan beliau satu-satunya makhluk yang paling kita harapkan daripada pertolongannya. Karena di hari itu, di hari kiamat, haditsnya sahih. Semua manusia mencari syafaatnya Rasulullah. Adam wa man dunahu tahta liwa'i. Nabi Adam dan para nabi-nabi yang lain itu semua berharap syafaatnya Nabi Muhammad. Kenapa? Karena di hari mahsyar, di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala murka, tidak pernah murka sebelumnya dan setelahnya, lebih daripada hari itu. Dan semuanya pada takut mencari perlindungan, yang mendapatkan perlindungan dan yang bisa memberikan perlindungan dan yang bisa memberikan daripada pertolongan hanyalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Oleh sebab itu untung ulama sampean dalam salawatan, dalam maulidan, karena tidak lain tidak bukan ini adat daripada orang-orang soleh. Adat yang istimewa kalau kita cinta daripada anak kita, istri kita, pengen setiap daripada hari ulang tahunnya kita rayakan. Maka lebih daripada itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kuntum ala syafa ufrata minan nari fa anqadhakum minha. Kita ini semuanya berada di bibir-bibir jurak api neraka. Kita ini semuanya berada di dalam garis kemaksiatan. Kemudian ditolak oleh Rasulullah. Kemudian dengan jasanya Rasulullah, kemudian dengan perjuangannya Rasulullah, kita semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu. Sekali lagi, kita ini nggak mampu Pak. Jadi Nabi Muhammad terlebih nggak mampu. Nabi Muhammad itu tatkala mendapatkan wahyu pertama dalam keadaan takut, didatangi oleh malaikat Jibril namus. Wa fi riwayah beliau Ruhul Qudus namanya. Dan pemimpinnya malaikat ini malaikat Jibril menampakkan dirinya sangat besar fisiknya. Itu sayapnya membentang antara timur dan barat dan menyelimutinya. Maka Rasulullah SAW sebagai manusia wajar ketakutan. Sampai kemudian turun pergi kepada istrinya tercinta Sayyidatuna Khadijah dan mengatakan zammiluni, selimuti aku. Di riwayat yang lain Rasulullah SAW kemudian mendapatkan wahyu di atas onta. Wa fi riwayah di atas keledai. Subhanallah, tatkala mendapatkan wahyu itu Rasulullah SAW keringetan Mbak, seperti daripada butiran-butiran jagung, keringutnya itu besar-besar. Sampai kemudian keledai atau onta yang dinaik oleh Nabi Muhammad itu ambruk, gak kuat. Inna sadulki alaika qaulan tsaqila. Karena wahyu ini berat, wahyu ini amatlah menjadi tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita jadi Nabi Muhammad gak mampu. Itu masih baru percontohan, ilustrasi bagaimana fisiknya Nabi Muhammad SAW. Setiap mendapatkan wahyu tatkala bersama para sahabat, bagi riwayah Rasulullah memegang tangannya. Itu sahabat yang dipegang tangannya tatkala Rasulullah mendapatkan wahyu, pingsan sahabat ada. Karena Al-Quran, wahyu daripada Allah ini berat, tugas, amanat, tanggung jawab. Bahkan Nabi Muhammad sekali waktu tatkala dalam keadaan susah, ingin dihibur oleh sahabatnya. Apa hiburannya Nabi? Ingin mendengarkan lantunan bacaan Al-Quran. Maka dipanggil daripada salah satu sahabatnya, kalau nggak salah Ibn Mas'ud, mempunyai suara yang indah seperti Nabi Daud. Rasulullah request bacakan ayat Al-Quran kepadanya. Maka dibacakan oleh sahabatnya tersebut. Apa yang dibaca oleh Ibn Mas'ud? Ibn Mas'ud membacakan satu ayat, yaitu Fakaifa idza jitna min kulli ummatin bisyahid wa jitna bika ala haula'i syahida. Maka Rasulullah SAW tatkala dibacakan ayat tersebut, Rasulullah SAW langsung nangis terseduh-seduh dan mengatakan give, yakfi, berhenti, cukup. Dan Rasulullah SAW nangis Pak, terseduh-seduh Rasulullah SAW. Kenapa? Ayatnya itu berkenaan dengan Nabi Muhammad SAW, yang artinya fakaifa idza jitna min kulli ummatin bisyahid. Bagaimana nanti tatkala hari akhir, tatkala semua pemimpin akan menjadi saksi daripada umatnya. Wajib Nabi ka ala haula'i syahida. Dan engkau wahai Muhammad akan didatangkan oleh Allah di hari itu untuk menjadi saksi atas umatmu semua. Rasulullah ketakutan karena takut untuk menjadi saksi atas umatnya. Bagaimana jika Allah tidak mengampuninya?
Rasulullah mengkhawatirkan kita berat jadi pemimpin. Ini pemimpin dunia akhirat, ini pemimpin seluruh manusia, sangat tanggung jawab. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Diriwayatkan Rasulullah itu ma min ahadin yushaku bi syaukatin illa wa ajidu alamaha. Bentuk yang betul-betul realistis, bentuk yang betul-betul nyata, seperti yang diberikan oleh Allah telah datang kepadamu satu utusan daripada jiwamu, daripada bagianmu, daripada bentuk jenismu manusia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Azizun 'alaihi ma 'anittum, sangat-sangat merasakan daripada segala penderitaan apa yang kau alami wahai manusia, wahai umat akhir zaman. Sampai dikatakan dalam sabdanya Rasulullah, tidak ada satupun dari umatku tertusuk duri, melainkan aku juga merasakan rasa sakitnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Kita kalau tertusuk duri, Pak, Rasulullah juga merasakan rasa sakitnya. Jangan dikira Rasulullah lupa dengan kita. Rasulullah pemimpin dunia akhirat, tanggung jawab dunia akhirat. Bukan seperti yang kita bayangkan, enak-enak, pengen bahagia sendiri, jaya sendiri, nikmat sendiri, gak peduli dengan yang lainnya. Bukan, itu bukan sifatnya Rasulullah. Sifatnya Rasulullah rahmatan lil alamin, dan itu gak mudah bagi Nabi SAW. Karena itu beban pikiran menjadi rahmat untuk seluruhnya. Kalau kita menjadi rahmat untuk seluruhnya, mungkin untuk hanya bangga-banggaan, hanya untuk kesenangan, karena sudah mendapatkan predikat, status, sertifikat, kemuliaan. Bukan. Menjadi rahmat untuk seluruh alam itu tugasnya Nabi. Bagaimana rahmatnya Allah menjaga kepada seluruh alam. Itu tugas yang amat berat yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kita nggak bakal pernah mampu untuk bisa seperti Rasulullah SAW. Dan oleh sebab itu wajib syukur, wajib senang, wajib bahagia, wajib cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Karena beliau al-abil akbar, bapak yang paling besar. Asal muasal kita memang dari orang tua, tapi asal muasal seluruh alam semesta daripada cahayanya Nabi Muhammad SAW. Karena yang pertama kali dicipta oleh Allah adalah cahayanya Rasulullah. Inna awwala syai'in khalaqallahu qablal asya' nuran nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nurih. Kita baca tadi di dalam maulid bahwa sesungguhnya diriwayatkan Sayyidina Jabir bertanya kepada Nabi, apa yang pertama kali dicipta oleh Allah? Maka dijawab, yang pertama kali dicipta oleh Allah dari cahayanya Allah adalah cahayanya Rasulmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan diriwayatkan sahabat tatkala ditangkap, diculik oleh orang-orang kafir Quraisy untuk supaya mereka murtad keluar daripada ajaran Nabi Muhammad, itu disiksa satu persatu di tengah terik matahari, di siang bolong, di tengah padang pasir. Wa fi riwayah Sufyan, wa fi riwayah Umayyah bin Khalaf, itu menyiksa daripada sahabatnya Nabi. Sufyan sebelum masuk Islam, tatkala sudah capek lelah karena panasnya terik matahari, karena panasnya di padang pasir, itu mereka hanya ingin supaya musuhnya ini yang disiksa dari sahabatnya Nabi ini menyerah. Tapi apa jawabannya mereka? Mencengangkan dan membuat orang-orang daripada yang memusuhi Nabi Muhammad semakin jengkel. Karena mereka mengatakan kepada sahabatnya Nabi, wahai sahabatnya Muhammad, bagaimana jika engkau semuanya aku bebaskan dan yang menggantikanmu di sisi adalah Muhammad SAW? Gak pasti. Pastinya nggak ngomong sallallahu alaihi wasallam, cuma saya tambahkan sallallahu alaihi wasallam. Karena wajib tatkala nama Nabi Muhammad disebut, kita menjawabnya dengan sallallahu alaihi wasallam. Apa jawabnya sahabatnya Nabi Muhammad SAW? Demi Allah, aku nggak ridho engkau membebaskanku dari penyiksaan ini, sedangkan gantinya adalah Rasulullah SAW harus tertusuk duri. Harus tertusuk duri saja sebagai ganti untuk bebas dari tempat siksaan ini. Aku nggak ridho, kata sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Apa jawabannya orang-orang kafir Quraisy ini? Seraya mengatakan, wallahi, demi Allah, mereka walaupun tidak beriman kepada Allah, mereka menyekutukan Allah dengan berhala-berhala itu, Lata, Uzza dan lain-lain sebagainya, kadang matahari dan seterusnya. Tapi mereka sudah menjadi kebiasaan orang Arab terutama, itu kalau bersumpah dengan nama Allah. Tapi mereka menyekutukan Allah. Mereka mengatakan, wallahi ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi Muhammadin Muhammad. Demi Allah, aku belum pernah melihat seseorang cinta kepada seseorang seperti sahabatnya Muhammad atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tahu bagaimana ketulusan perjuangan yang amat dahsyat yang diperjuangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
wasallam. Oleh sebab itu kita ini untung, Pak. Walaupun hidupnya di akhir zaman, walaupun hidupnya menjadi umat yang paling akhir, tapi kita ini mendapatkan banyak keberuntungan. Bahkan Nabi Musa diriwayatkan qara'tu fil alwa, aku membaca dalam kitab al-alwa, yaitu fi kutubillah al-munazzalah. Karena para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad itu banyak mendapatkan wahyu, banyak mendapatkan kitab, bukan cuma satu kitab. Yang mendapatkan satu kitab yang jelas yaitu Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran. Karena jumlah kitab atau wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi, para rasul, jumlahnya wafi riwayat 114. Ada yang mengatakan 124, kurang lebih kalau nggak salah. Dan Nabi Adam, Nabi Syekh, ya, dan seterusnya sampai Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran. Itu Nabi Musa mengatakan, aku membaca di dalam kitab-kitab terdahulu bahwa ada umat yang dimana tatkala mereka niat akan kebaikan, ditulis satu pahala kebaikan oleh Allah. Dan tatkala niat melakukan satu keburukan dan tidak melaksanakannya, ditulis satu kebaikan oleh Allah. Dan tatkala niat satu kebaikan dan mengamalkannya, ditulis pahala berlipat-lipat ganda. Sedangkan umatnya Nabi Musa melakukan satu kebaikan, pahalanya satu kebaikan. Melakukan satu dosa, dosanya satu. Tapi umat Nabi Muhammad tidak seperti itu. Maka Nabi Musa mengatakan, ij'alhum ummati, jadikan mereka umatku ya Allah. Maka dijawab oleh Allah, dia umatku Ahmad, itu adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Maka kemudian dibaca lagi oleh Nabi Musa, seraya mengatakan, aku membaca di Al-Wah bahwa ada umat yang mana tatkala mereka mau melaksanakan sholat, mereka mengambil daripada air suci untuk bersuci, menghilangkan hadatnya, mengusap daripada wajahnya, tangannya, kepalanya, kakinya, kemudian luntur semua dosa-dosanya dengan gugurnya air yang dia basuh kepada sebagian anggota badannya. Maka jadikan mereka umatku ya Allah. Maka dijawab oleh Allah, ya ummatu Ahmad, itu umatnya Nabi Muhammad. Kemudian dilanjutkan oleh Nabi Musa, aku membaca di dalam Al-Alwa bahwa ada umat yang tatkala sholat, dosa-dosa kecilnya semuanya diampuni oleh Engkau ya Allah. Sedangkan umatku ya Allah, kalau mau tobat harus mencongkel atau melukai dirinya sendiri, bahkan sampai diharuskan bunuh diri karena banyaknya dosa yang dilakukan oleh umatnya. Tapi ini umat dengan hanya melaksanakan sholat, wafi riwayat dengan hanya meminta ampun istighfar, Engkau ampuni ya Allah, jadikan mereka umatku ya Allah. Maka dijawab oleh Allah, ya ummatu Ahmad, itu umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Dan banyak dibaca, wafi riwayat ratusan, wafi riwayat ribuan keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir Nabi Musa mengatakan, faj'alni min ummati Ahmad, jadikan aku kalau begitu ya Allah umatnya Nabi Muhammad. Nabi Musa jadi nabi, jadi rasul ulul azmi, derajatnya tinggi di antara para nabi, para rasul yang lainnya, di bawah derajatnya Rasulullah SAW. Tapi pengen menjadi umatnya Nabi Muhammad. Kenapa? Karena melihat bagaimana keistimewaan umatnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, jangan heran Pak, jangan bingung, jangan ragu. Kenapa? Itu semuanya kemuliaan karena adanya Nabi Muhammad SAW. Kalau kita bukan jadi umatnya Nabi Muhammad, kita ini sudah dihancurkan, dibinasakan oleh Allah. Maka Allah li'adiba ma'antafihi, maka Allah ma'adiba ma'astaghfirun. Tapi ini berkat Rasulullah sehingga kita semuanya masih dirahmati oleh Allah. Berkat Rasulullah yang menjadi rahmatan lil alamin, kita semuanya masih mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu. Oleh sebab itu, tak lain tak bukan adatnya orang-orang soleh, para pendahulu kita yang membuat acara maulidan, khususnya bulan Rabiul Awal, bulan Maulid, disemarakkan, diramekan, disyiarkan, disebarkan kemana-mana. Tak lain tak bukan untuk supaya lebih mengenal sosok Nabi Muhammad SAW, untuk supaya lebih cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak ada manusia yang lebih sempurna seperti Rasulullah SAW. Tidak ada manusia yang lebih hebat seperti Rasulullah SAW. Tidak ada manusia yang lebih sayang dan cinta kepada kita umatnya seperti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada, sampai tidak bakal pernah temukan. Kalau mau dibahas satu persatu, terlebih daripada pembacaan maulid, diartikan, diterjemahkan, kemudian diterangkan, gak bakal habis. Dan itu masih sedikit implisit. Maulid itu siratun Nabi bil ikhtisar. Maulid itu adalah sejarah Nabi secara singkat, untuk memudahkan umat agar supaya mengenal Nabi Muhammad. Tapi kalau secara lengkapnya gak akan pernah habis. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dalam fase terakhir sebelum doa, beliau mengatakan apa? Bahasuna minni an umsika ainatul aglam fi hadzal maqam wa aqra assalam ala sayyidil anam. Lebih baik aku tutup pulpen ini
Lebih baik aku selesaikan tinta ini, sudah cukup sampai di sini. Karena aku takut apa yang aku terangkan tentang Nabi Muhammad itu jauh daripada hakikat. Karena Nabi Muhammad ini, kata para ulama yang wara, fahmu maknahu wa laysa iradul wal bu'di min ghairin fahimi. Enggak mampu manusia memikirkan tentang hakikat siapa Nabi Muhammad. Malaikat Jibril tadi saya sebutkan ceritanya, enggak bisa berjumpa dengan Allah ngantar Rasulullah. Nabi Muhammad mampu berjumpa dengan Allah. Kok bisa, Pak? Siapa hakikat Nabi Muhammad? Kata Imam Busiri dalam syairnya yang lain, beliau mengatakan, kaifatal qaruqiyakal anbiya'u ya sama'an ma tawalatha sama'u innama mathalu sifataka linnasi kama mathalan nujumal ma'u. Wahai Nabi, bagaimana engkau bisa menjulang tinggi tembus lintas ruang dan waktu? Padahal langit itu atau perjumpaan itu tatkala berjumpa dengan Allah itu tidak pernah terbesit di benak makhluk siapapun tatkala masih hidup di dunia. Kalau sudah meninggal, terlebih nanti setelah kiamat, hari kebangkitan, itu semuanya lebih-lebih tatkala hari mahsyar itu kan nanti akan menghadap daripada pengadilan Allah. Apalagi kalau sudah masuk surga, ahli surga semuanya bisa berjumpa dengan Allah. Tapi menurut klasifikasinya, ada yang berjumpa setiap hari, ada yang berjumpa seminggu sekali, ada yang berjumpa 1 bulan sekali, tergantung klasifikasi daripada derajat surganya. Tapi tatkala masih hidup di dunia, itu nggak ada satupun makhluk yang bisa langsung berjumpa dengan Allah. Wa kaifa yudriku fid dunya haqiqatan qaumun yamtasalluna bil hulumi. Ini nggak masuk di benak manusia tentang pemikiran, tentang keinginan, tentang bagaimana hakikat daripada Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi Muhammad mampu. Oleh sebab itu Imam Busiri mengatakan, kok bisa kau wahai Nabi menembus lintas ruang dan waktu? Innama mathalu sifataka linnasi kama mathalan nujumal ma'u. Engkau diperumpamakan, diwujudkan seperti manusia ini, hanya saja engkau ini ibarat seperti bintang tatkala dia di malam hari di atas genangan air. Jadi Nabi Muhammad ini hakikatnya bintang, tapi tatkala kita melihatnya di malam hari, kita cukup melihatnya di atas genangan air. Nampak enggak kalau ada genangan air di malam hari, kita melihat bintang dari genangan air, nampak apa tidak? Nampak. Nabi Muhammad hakikatnya bintang, tapi diwujudkan dari jenis manusia untuk kita menjadi teladannya, untuk kita contoh perilakunya, untuk kita ikuti daripada syariatnya. Karena kalau Rasulullah bukan jenis manusia, jenis malaikat, akan jadi hujjah alaina, akan jadi perdebatan bagaimana saya disuruh mengikuti tapi yang bukan jenis saya, bagaimana saya harus mencontoh tapi yang bukan jenisnya saya. Saya sholat tapi Nabi Muhammad kan malaikat, bisa. Ternyata Nabi Muhammad manusia. Tapi manusianya nggak sama dengan manusia yang lainnya. Nabi Muhammad dipuji oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau wahai Nabi di atas akhlak yang mulia. Bukan Nabi akhlak yang mulia, Nabi Muhammad di atas akhlak yang mulia. Nabi Muhammad itu kalau diganggu, Pak, diriwayatkan Nabi Muhammad itu dilempari batu. Tatkala di Taif, tatkala sudah dakwah di Mekah, ditolak oleh orang-orang Mekah, diintimidasi, diboikot, sampai mau dibunuh. Beliau Rasulullah SAW setelah mendapatkan perilaku yang luar biasa, yaitu setiap keluar rumah bahkan itu ada yang istiqomah meludahi kepalanya Nabi. Jadi ada orang yang selalu istiqomah dari orang-orang kafir Quraisy itu berada di atas pohon, dan Nabi SAW selalu lewat jalan itu. Maka setiap Nabi lewat dia ludahi di atas kepalanya. Pernah kita dilakukan seperti itu? Pernah nggak? Oh kalau kita, Pak, paten-patenan, Pak, carut kalau kata orang Madura, bunuh-bunuhan, diludahi kepalanya. Nabi Muhammad ya'fu 'anil dzambi idza kana fi hadihi wa sirrihi. Nabi Muhammad maafkan kalau itu menyangkut pribadinya, enggak digubris sama Nabi Muhammad. Dimaafkan sama Rasulullah SAW. Oh kita nggak mampu. Nabi Muhammad dikatakan apa? Wa ma sahibukum bimajnun. Dikatakan orang gila. Oh Muhammad ini gila ini. Terlebih saat Rasulullah kembali dari Isra Mi'raj, itu orang-orang kafir Quraisy dikumpulkan oleh Nabi Muhammad. Diceritai kalau tadi malam aku Isra Mi'raj dari Mekah ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa tembus 7 lapis langit, tembus Sidratul Muntaha sampai berjumpa dengan Allah, dan kemudian langsung balik lagi ke Mekah. Orang-orang Abu Jahal dan kawan-kawan dari kafir Quraisy ini langsung ngakak terbakar, keplak-keplok tangannya lah. Muhammad gendeng, bilang gitu. Ngomong ke
Masjidil Aqsa, terus tembus 7 lapis langit, kemudian jumpa sama Allah, terus saya ini orang mana nomor kaki ini? Kalau pesawat, tidak ada pesawat alang-aling, akal mana yang menerima? Nabi Muhammad dikatakan gila. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq waktu pengumuman itu nggak ada, dicari oleh orang-orang kafir itu. Ada Abu Bakar As-Siddiq ini, kocoi Muhammad ini, temannya Muhammad ini, CS-nya Muhammad ini, mana? Dicari, setelah ngakak-ngakak, dibilang gila Nabi Muhammad, lari cari Abu Bakar As-Siddiq, bareng-bareng. Temanmu ngomong tadi malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa tembus 7 lapis langit sampai Sidratul Muntaha sampai berjumpa dengan Allah dan balik lagi ke Mekah. Gila itu Muhammad itu, teman itu gila. Dibilang gila. Apa kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Kalau yang ngomong itu Nabi Muhammad, lebih dari itu aku percaya. Kalau yang ngomong itu Nabi Muhammad, lebih dari itu aku percaya, kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa tidak? Karena Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini tahu Rasulullah itu julukannya Al-Amin. Siapa yang juluki Al-Amin? Orang-orang kafir yang ingin membunuh Nabi. Orang-orang kafir yang ingin membunuh Nabi itu barang hartanya yang berharga itu dititipkan semuanya kepada Nabi Muhammad. Dan kemudian Nabi Muhammad dijuluki Al-Amin, bahkan itu julukan sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi Nabi. Nabi gak pernah dusta. Tapi tatkala menjadi Nabi diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan risalah, menyampaikan agama, Nabi Muhammad difitnah segala macam. Dibilang tukang sihir, dibilang orang gila, dibilang orang gak waras dan seterusnya. Kita pernah dibilang orang gila, pernah dibilang tukang sihir, pernah diludahi mukanya. Gak mampu kak, kalau kita yang dibilang gila, dibilang tukang sihir, diludahi mukanya ya caruk kak. Perang, baten-batenan, bunuh-bunuhan. Nabi Muhammad kak wa ya'fu 'anil dhanbi idza kana fi haqqihi wa sababih wa idza dhuli'a haqqullah lam yakum ahadun li ghadabi. Kalau berkaitan dengan pribadinya Rasulullah memaafkan. Tapi kalau masalah syariat yang dihinakan, yang dinistakan, yang dilecehkan, Rasulullah itu marahnya tidak ada satupun yang berani menghadapinya. Ihmarrat wajhu, itu Rasulullah wajahnya memerah. Wahmarrat ainah, matanya memerah. Wa ala sautuh ka'annahu mundiru jaishin, itu suaranya lantang seperti beliau memandu pasukan perang. Takut kalau sudah masalah syariat Islam tidak ada satupun yang berani menghadapi murkanya atau marahnya Rasulullah SAW. Tapi kalau masalah pribadinya dilecehkan, dihinakan, Rasulullah enggak, penyabar, memaafkan, enggak dendam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi ke Taif, di Taif dilempari batu. Yang lempari batu siapa? Anak-anak. Jadi orang-orang Taif itu sudah mendapatkan desas-desusnya tentang Rasulullah. Mereka ini orang-orang fanatisme buta. Difitnah Nabi Muhammad adalah orang yang menyebarkan daripada ajaran sesat dan seterusnya. Nanti kalau lihat sini, kalian anak-anak kecil ambil batu kecil-kecil, lemparkan kepada Muhammad. Dilihatkan sama Zaid bin Thabit. Itu Rasulullah tatkala lewat Taif langsung disoraki, langsung dilempari batu oleh anak-anak kecil. Sampai Rasulullah ini bercucuran darah. Wa fi riwayah mata kakinya, tulang daripada kakinya ini kena batu sampai bercucuran darah. Maka oleh Rasulullah SAW darahnya itu diambil, darahnya ditadai. Waktu riwayat kena pelepisnya Nabi Muhammad SAW. Tapi darahnya ditadai oleh Nabi Muhammad SAW sampai kemudian beliau SAW berseduh istirahat di bawah naungan pohon. Dikatakan oleh Zaid bin Thabit, ya Rasulullah, kenapa engkau pegang daripada darahmu? Tidak biarkan saja sehingga tidak terlalu susah jalanmu, semakin banyak batu yang mengenak kepadamu. Dibilang kata Rasulullah SAW kepada sahabatnya, wahai sahabatku, aku takut darah ini menetes ke atas tanah. Kalau darah ini netes ke atas tanah, maka tanah atau bumi ini akan murka dan menggulung mereka penduduknya yang telah mengkufuri Allah dan mengkufuri aku daripada nabinya Allah Subhanahu. Maka Rasulullah SAW tatkala bersandar di bawah naungan pohon menghibur dirinya seraya mengatakan, rahimallahu akhi Musa, semoga Allah merahmati saudaraku Nabi Musa. Laqad asabani akbara min hammi, sungguh dia telah mendapatkan musibah ujian yang lebih berat daripada ujianku. Wa asbir dan wa yasbiru, dan dia telah bersabar. Padahal tidak ada ujian seperti ujian yang lebih berat dihadapi seperti Nabi Muhammad sampai beliau berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa doanya? Ini doa mujarrab untuk menghilangkan kegundaan, kesusahan, kegalauan, kegelisahan, wabil khusus untuk jomblo, kalau sumpet, mikiri masalah rezeki, mikiri masalah jodoh. Insya Allah kalau baca ini meningkat semuanya daripada galauan. Ini doanya Nabi waktu beliau SAW dalam keadaan susah gelisah. Apa doanya? Beliau mengatakan dan curhat kepada Allah,
La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati rabbul ardi rabbul arsyil karim. Allahumma inni ashku ilaika dhaqfa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas ya rabbal alamin. Anta rabbal mustad'afin wa anta rabbi ila man tadiluni ila ba'idin yatajahhamuni am ila adwin malaktahu amri. Illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali walakinna 'afiyatuka hiya awsa'uli. A'udzu bi nuri wajhika alladhi asyraqat lahu dhulumat wa salaha 'ala amri dunya wal akhirah min an tunzila bi alayya ghadabuk aw yahilla alayya sakhatuk laqad 'udba hatta tarda wa la haula wa la quwwata illa billah. Mudah-mudahan sampai hafal insyaallah. Amin ya rabbal. Hafal kok dalam rekamannya catatan dikit. Ini doa Kanjeng Nabi. Intinya Nabi Muhammad ngomong jauh tentang Gusti Allah. La ilaha illallah al-azimul halim. Tidak ada Tuhan yang maha agung, yang maha bijaksana. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. Tidak ada Tuhan yang memiliki arsy, yang maha mulia, yang maha agung. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi rabbul arsyil karim. Tidak ada Tuhan yang memiliki 7 lapis langit, 7 lapis bumi, dan semua alam semesta kecuali hanya Engkau ya Allah. Kemudian beliau mengatakan, Allahumma inni ashku ilaika dhaqfa quwwati. Ya Allah, aku mengeluh kepadamu. Dhaqfa quwwati, lemahnya kekuatanku. Wa qillata hilati, dan lemahnya daripada ikhtiarku. Wa hawani 'alan nas, dan hinanya aku dipandang manusia. Allahumma rabbal mustad'afin, Engkau Tuhan daripada hamba-hamba yang lemah. Wa anta rabbi, dan Engkau Tuhan. Allahumma anta rabbi, Allahumma anta mustad'afin, anta rabbi ila man takiluni. Kepada siapa lagi aku yang harus berkasih? Ila ba'idin yang tajahmun, itu penduduk Taif ini tak, yang mereka menghujani aku dengan batu. Am ila adwin malaktahu amri, atau kepada penduduk Mekah yang aku diusir dari kota Mekah, dari kota Taif. Illam takun bika alayya ghadabun fala ubali. Kalau Engkau ya Allah masih ridho dan tidak murka kepadaku, aku enggak peduli dengan hidupku. Kalau Engkau masih ridho dan peduli kepadaku, tidak murka kepadaku, aku enggak peduli dengan manusia semuanya mau membenci aku enggak peduli. Ini tulisnya perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ulama sampean enggak mampu, Pak, di pendok batu, gelut, carut, polisi urusannya kira nggih. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanggung semuanya. Belum lagi perangnya, itu Rasulullah dalam hidupnya terjadi peperangan 73 kali. Yang diikuti oleh Nabi wa fi riwayah 27 kali. Dipimpin langsung oleh Nabi. Di sop terdepan Nabi Muhammad SAW. Waktu perang di sop paling depan, Pak. Itu terus pemimpin dolen enak, dolen aman. Bahkan dilihatkan itu sahabat kalau perang berlindung di belakangnya Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu dalam peperangan yang walaupun sudah dihadiri oleh Rasulullah dalam hidupnya, dalam sejarahnya 27 kali Rasulullah nggak pernah membunuh orang. Walaupun dalam perang Nabi Muhammad gak pernah bunuh orang kecuali 1 orang. Dan itu dibunuh bukan dalam peperangan, yaitu tatkala ada orang kafir dan orang munafik sedang di depan Nabi SAW dan menggunjing Nabi di depannya Nabi SAW dengan orang-orang kafir dalam olok-olokan. Lihat itu Muhammad. Dia cemen, dia penakut, dia pengecut, gak berani bunuh orang. Diolok-olok Nabi sampai orang-orang daripada perkumpulan orang kafir munafik itu tertawa terbahak-bahak. Maka Nabi Muhammad SAW mengambil batu kerikil kecil, dilemparkan kepada dia. Subhanallah, dilempar ini langsung kena, langsung mati. Itu riwayat satu-satunya orang yang paling terlaknat dunia akhirat karena dibunuh oleh Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad hanya melemparnya dengan batu kerikil kecil, bukan dengan sabetan pedang. Karena Rasulullah Rahmat gak pengen umat manusia ini celaka mendapat daripada murkanya Allah. Ingin semuanya masuk ke dalam surga, mendapatkan ridhonya Allah. Tapi Nabi Muhammad SAW walaupun sudah perang dalam hidupnya, itu Rasulullah perangnya cuma tangkis kok, tangkis ini terus. Gak pernah Nabi Muhammad menyabet atau bahkan memenggal, membunuh daripada musuh. Sehingga para sahabat kalau perang itu berlindung di belakangnya Rasulullah. Karena Rasulullah ahli perang. Itu cuma ahli rumah, ahli sholat, ahli ngaji dulu. Nabi Muhammad ahli perang, pemimpin dunia akhirat duduk guyonan. Dan kalau sampai kadang kasih itu, itu kayak yo luar biasa wes padahal tidak iso apa-apa. Iki gua akeh tunggal iki begini. Sallallahu Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad ini enggak orang-orang yang memang sudah diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala pada Nabi pada Rasul. Lebih-lebih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wes gak bakal nek kate cerita Nabi Muhammad yang sampai kuat sampai subuh lah apa.
Tapi mau coba dewe hadis dia. Mau coba dewe maulid sampai subuh. Kula tamu-tamu ini insyaallah boleh makin berkah. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang-orang yang cinta kepada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan senantiasa selalu ditunjukkan oleh Nabi Muhammad dan senantiasa selalu cinta kepada Nabi Muhammad sampai hari kiamat. Anak keturunan kita menjadi orang-orang yang dicinta oleh Rasulullah, orang-orang yang mendapatkan syafaat Rasulullah dan tidak jauh daripada Rasulullah di dunia sampai di akhirat terakhir. Kula pesen ini bulan Maulid, bulan kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad. Maulid disenarakno bentuk kalau kita cinta kepada Rasulullah. Kalau kita seneng dirayakno hari ulang tahun hari ulang tahun bojone, hari ulang tahun anake, wong tuane, ini orang yang paling cinta kepada kita, orang yang paling berjasa kepada kita. Berarti orang yang gak cinta sama Nabi Muhammad ini gak kenal Nabi Muhammad, gak waras akal. Ini ngomong maulid kami dewe, ulang tahun dewe, gak apa-apa, seneng kulo, happy birthday, tuyul, gak apa-apa. Tapi yang ulang tahun Kanjeng Nabi, dalek. Ini gak waras berarti. Kenapa gak cinta sama Nabi sedangkan Nabi cinta sama kita? Gak ono masalah. Ini hadis sing sahih, dudukno. Cinta nang Nabi gak butuh hadis sahih, butuh hati sing sahih, butuh hati pikiran sing sahih, hati pikiran sing jernih. Baru dia paham kalau cinta kepada Nabi itu memang sudah menjadi fitrah, memang sudah menjadi kewajiban umat Nabi Muhammad. Ini sang pejuang, sang pemberi syafaat, sang pertama kali membosorkan Kanjeng Nabi Muhammad. Wa ana awwalu man yaqra'u babal jannah. Aku pertama kali yang mengetuk pintu surga, dan surga diharamkan oleh Allah sebelum aku memasukinya. Terus pula sampean benci kali Rasulullah, gak cinta Rasulullah, kan temen busur kali sapa? Surgane dari jauh dah. Surgane Kanjeng Nabi Muhammad kabeh iki dicipta gawe Kanjeng Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua, kalau kita ngaku cinta kepada Nabi Muhammad, bulan Rabiul Awal sing aku maca salat. Kalau bisa punya tasbih digital, sing biasa gawe cincin itu lho. Oke. Nah, itu terutama sing nom-nom. Biasa iktikaf nang ngarepe HP 1 kali 24 jam, masyaallah kuat. Foto WhatsApp gak mari-mari, delok YouTube gak mari-mari, delok Facebook gak mari-mari, delok Instagram gak mari-mari sampai subuh kuat. Tapi Al-Qur'an gak tahu diwaca, sholawatan gak tahu belas. Nah, bulan Rabiul Awal paling tidak ikut tasbih diselipno. Diselipkan di jari jemarinya sambil pegang HP sambil sholawat sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ambil delok YouTube gak apa-apa. Ambil turu-turuan ya gak apa-apa. Yang penting maca sholat. Kalau bisa istiqomah setiap hari 100 kali. Istimewa sholat terakhir. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Ubay bin Ka'ab meriwayatkan, "Ya Rasulullah, ya Nabi Muhammad, inni uhibbus salata 'alaik." Aku senang selawat kepada kamu ya Rasulullah. Bahkan aj'alu laka min salati 'alaik. Berapa kali harusnya aku setiap hari selawat kepadamu? Dijawab oleh Nabi Muhammad, "Nasyita, terserah kamu." Dibilang, "At-thulutan ya Rasulullah, 2/3 dari waktuku ya Rasulullah, Ar-rubu' ya Rasulullah, 1/4 dari waktuku ya Rasulullah, An-nisf ya Rasulullah, 1/2 dari waktuku ya Rasulullah." Jawabannya Nabi Muhammad cuma ngomong, "Nasyita, terserah kamu. Fa in zidta bahwa khairul lak, kalau engkau tambah lebih baik untukmu." Maka sahabatku Ubay bin Ka'ab ngomong, "Idzan aj'alu kullaha salati 'alaik." Kalau begitu waktumu semuanya tak habiskan untuk salat kepadamu. Apa jawabnya Nabi Muhammad? Idzan tukfa hammuk wa yughfar dzambuk. Kalau begitu urusanmu semuanya dimudahkan oleh Allah dan semua dosa-dosamu diampuni oleh Allah. Ini hadisnya sahih. Hadisnya jelas sahih. Orang yang memperbanyak salat kepada Nabi, urusannya semuanya mudah dan gampang dan berkah. Dosa-dosanya semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu. Bagaimana tidak? Jangankan kita, Allah loh Pak, sholawat dengan Nabi Muhammad. Itu iblis dilaknat oleh Allah tatkala nggak mau sujud kepada Nabi Adam. Orang yang nggak mau sholawat kepada Nabi Muhammad lebih dilaknat daripada iblis. Kenapa? Kalau sujud kepada Nabi Adam, Allah nggak sujud kepada Nabi Adam. Tapi sholawat kepada Nabi Muhammad, Allah dulu yang sholawat kepada Nabi Muhammad. Oleh sebab itu memerintahkan kita untuk sholawat kepada Nabi Muhammad. Bukan untuk memuliakan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu mulia karena dimuliakan oleh Allah. Tak butuh kemuliaan dari kita. Kemuliaan untuk diri kita sholawat itu. Keberkahan untuk diri kita sholawat itu karena Nabi Muhammad dicinta oleh Allah dan diangkat derajatnya oleh Allah. Dan siapa yang cinta kepada Rasulullah, mengangkat derajatnya Rasulullah, diangkat derajatnya oleh Allah. Yang ketiga, yaitu jangan lupa hidupkan sunnahnya Nabi. Aku cinta tapi tak hidupkan sunnahnya Nabi kok. Goro, jadi orang Jawa dusta goro, kita bus. Ngaku cinta wajib syariat Kanjeng Nabi Muhammad dihidupkan. Man ahya sunnati faqad ahabbani.
Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang cinta kepadaku menghidupkan syariatku, sunnah-sunnahku. Masuk kamar mandi pakai kaki kiri, kanan. Pakai kaki kiri. Keluar kamar mandi pakai kaki kanan. Makan pakai tangan kanan. Kemudian kalau pakai sandal pakai kaki kanan. Ali sunnah kanjeng Nabi. Karena Nabi SAW yuhibbut tayammum. Rasulullah itu suka mengedepankan, mendahulukan yang kanan kalau dalam hal yang baik. Tapi Rasulullah pakai baju, pakai tangan kanan dulu yang dimasukkan. Karena cerita orang soleh Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Shihab Jiddah, wali kutub, itu beliau sudah angkomnya istilam, gak iso apa-apa guys segera. Tapi kalau mau dipakaikan baju dari tangan kirinya dulu, itu beliau gak mau gini kok. Gini kok beliau. Lali pembantunya ini, kok kaku yo, bono tangannya nang kiri sedang ini. Ya Allah, sunai kanjeng Nabi sing kanan sing iki Habib iki gak gelem nek gak melok sunai kanjeng Nabi. Tak kala diambil yang kanan didahulukan dimasukkan ke bajunya yang kanan, mau beliau. Padahal beliau gak iso ngomong. Itu orang-orang soleh cinta sama Rasulullah SAW gak gelem ninggalno sunai kanjeng Nabi. Dan Rasulullah gak mangan sampai ngadeg, gak ngombe sampai ngadeg. Walaupun ada riwayat Rasulullah makan dan minum pernah berdiri, tapi lebih sering duduk. Kalau minum duduk, kalau makan duduk, dan ada doanya dibaca, dibaca biar berkah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kadang pula biasanya lari badan singkat bukan. Kalau mau tidur, baca doa, apa doanya dulu? Apa lagi? Bismillah, amut deh. Ada ngamut mati sampean. Bismillahirrahmanirrahim wa bismillah. Dibaca, jangan cuma deloso Superman kan itu. Ibu-ibu, anak-anak diajari tangi turu maca dongane. Apa dongane tangi turu? Nusyur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Berkah, Pak. Kalau ikut sunnahnya Nabi Muhammad berkah. Bangun tidur pagi itu berkah kalau zikir kepada Allah. Tangi turu ndelok HP. Kak salat man. Ono. Teko wangi. Ngacul. Sebab itu wajib sunnahnya Nabi ini dijaga. Rasulullah ini berjuang dunia akhirat menyelamatkan kita dengan syariatnya, dengan ajarannya. Kalau kita ngaku cinta, kalau pengen selamat, kami Nabi Muhammad, ya berarti gak akan ditolong. Kullu ummati yadkhuluna jannah, kata Rasul. Setiap umat masuk surga, illa man aba, kecuali yang gak mau. Sahabat tanya, wa man ya'ba Rasulullah? Siapa yang gak mau masuk surga ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, man ata'ani dakhalal jannah. Yang taat kepadaku masuk surga. Wa man asani dakhalan nar, faqad aba. Yang gak mau syariatku, sunnahku, ajaranku, berarti gak kena masuk surga. Maksiat yang aku berarti gak kena masuk surga. Oleh sebab itu kita pikir, kita renungkan, sudah betulkah ajaran kita selama ini? Sudah betulkah hidup kita selama ini? Sudah betulkah gerak-gerik kita, aktivitas kita, kegiatan kita, pekerjaan kita, anak istri kita semuanya sudah betulkah dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nabi Muhammad itu bukan cuma ngajari sholat, bukan cuma ngajari wudu. Nabi Muhammad ngajari kita hidup, mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Jadi setiap aktivitas kita harus kiblatnya, contohnya Nabi Muhammad. Kalau ikut Nabi Muhammad, insya Allah bahagia dunia akhir. Mudah-mudahan kita dapat taufik hidayah. Amin. Hidayah tama bijaya sabil bariyah, sehingga menjadi hamba-hamba yang dicinta oleh Allah dan Rasulnya, menjadi hamba-hamba yang istiqamah sampai husnul khatimah. Rabbana fa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana, wa barakatun lana fi dinina, ma lil kulli unta wa dzakar, Rabbi wafiqna wa fiqh lima, taqdi qawlan wa fi'lan karama, warzuqil kulla halalan dahima, wa akhilla 'adya ulama, nuhda bil khair wa nukfa kulla syarr. Rabbana aslih lana kulla syurur, wa akrna bi ridha minkal uyun, wa qina rabbana kulla biyun, qabla an ta'tiyana rusulan munun, wa ghfir wasbir anta akramu man sadar, wa salatullah ta'ala Mustafa min ilal haqqi da'ana wal waqa. بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرام. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Mudah-mudahan bermanfaat.
Kurang dan lebihnya al-fakir, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.